Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam majlis yang mulia ini, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua, dan juga kita diteguhkan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai akhir hayat kita. Ikhwani wa akhwati a'azzani Allah wa iyyakum. Insyaallah pada kesempatan kali ini akan disampaikan sebuah materi yang berkaitan dengan kalimat tauhid atau kalimat la ilaha illallah. Apa serba-serbi yang ada padanya. Namun sebelum itu akan disampaikan beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan akan keutamaan dua kalimat syahadat. Hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan kalimat tauhid, yang diantaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man laqita wara'a hadzal ha'id yashhadu an la ilaha illallah mustayqinan qalbuhu fabashshirhu bil jannah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man laqita wara' hadzal ha'id", barang siapa yang kau temui di belakang pagar ini, yashhadu an la ilaha illallah, dan dia bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak untuk diibadahi dengan benar kecuali Allah. Mustayqinan qalbu, yang hatinya juga meyakini. Dia bersaksi dengan kalimat tersebut, hatinya meyakini apa yang dia ucapkan, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fabashshirhu bil jannah, maka berikan kabar gembira, berikan dia kabar gembira dengan surga. Kabar gembira
surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan sebuah keutamaan yang besar bagi orang yang tidak hanya mengucapkan dengan lisannya, mengucapkan dua kalimat syahadat dengan lisannya saja, tapi hatinya membenarkan, hatinya meyakini, sehingga dia mendapatkan kabar gembira dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati azzani Allah wa iyyakum. Kemudian hadis yang kedua, itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa inna Allah harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa inna Allah," bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, harama 'alan nar, mengharamkan atas neraka. Ya, Allah mengharamkan atas neraka man qala la ilaha illallah, orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Namun tidak hanya apa? Tidak hanya dia sekedar mengucapkannya saja, tapi dia mengucapkan itu yabtaghi bidzalika wajh Allah. Dia mengharap wajah Allah. Orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ketika dia mengucapkan, dia mengharap wajah Allah, maka Allah akan haramkan neraka atasnya. Karena tidak semua orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu mengharap wajah Allah. Ada, kalau dulu mungkin ketika pilihan hanya ada dua, ucapkan kalimat la ilaha illallah atau dibunuh atau mati. Sehingga dia bisa saja pilihannya mengucapkan itu karena takut mati, karena takut dibunuh. Dan di zaman sekarang pun banyak orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu hanya karena untuk menikahi wanita muslimah. Karena di dalam Islam haram hukumnya seorang wanita muslimah menikah dengan orang kafir. Tidak boleh menikahkan wanita muslimah dengan orang kafir. Ketika ada orang kafir yang menikahi muslimah, kemudian karena dia orang kafir tidak boleh dikatakan kamu harus masuk Islam terlebih dahulu. Dan ternyata dia mengucapkan dua kalimat syahadat itu hanya semata-mata karena ingin apa? Menikahi wanita tersebut. Yang kemudian setelah selesai menikah kembali kepada agamanya. Atau dia biasa saja, tidak ada perbaikan kualitas dalam agama Islam. Berarti dia mengucapkannya hanya apa? Hanya karena ingin menikahi wanita, bukan betul-betul mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Berbeda karena memang dia betul sebabnya karena ingin menikahi wanita, tapi setelah dia mengucapkan dua kalimat syahadat, dia belajar apa itu Islam. Dia mempelajari rukun Islam. Kemudian dia belajar rukun iman. Dia belajar tentang Islam dan menjadi seorang muslim yang baik. Bahkan tidak jarang dia lebih baik daripada muslim yang dilahirkan dalam keadaan Islam. Namun tadi berbeda ketika orang yang mengucapkan kalimat tersebut hanya karena mengharapkan dunia. Dan neraka diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk siapa? Untuk orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah karena apa? Mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati azzani Allah wa iyyakum. Kemudian yang ketiga, hadis yang ketiga yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah wa huwa ya'lam an la ilaha illallah dakhalal jannah." Man mata, barang siapa yang meninggal dunia. Semua
manusia yang hidup pasti akan meninggal. Tidak ada orang yang abadi ataupun kekal, awet di dunianya gitu. Paling lama berapa? 60, 70, 80, 100, ada yang umur 100 tahun, jarang sekali kita dapati di zaman sekarang orang yang umurnya 100, mungkin 1.000.000, ada enggak? Belum tentu. Tapi yang pasti, yang hidup pasti akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Yang bernyawa pasti akan mati, tidak ada yang kekal. Namun bagaimana kita mempersiapkan kematian? Apakah begitu saja berjalan seperti aliran air? Kata Nabi SAW, man mata, barang siapa yang meninggal dunia, wa huwa ya'lam, dan dia tahu. Dan kalimat ilm itu menunjukkan apa? Menunjukkan ilmu yang betul-betul meresap di dalam hatinya, karena dia belajar. Bukan sekedar hanya berjalan begitu saja, tapi dia betul-betul belajar, mempelajari. Dan apa yang dia ketahui, alla ilaha illallah, bahwasanya tidak ada yang berhak untuk diibadahi dengan benar kecuali Allah. Maka orang yang seperti itu, kata Nabi SAW, dakhalal jannah, dia pasti masuk surga. Pasti masuk surga. Dengan syarat tadi, meninggal tapi dalam keadaan apa? Dalam keadaan dia tahu bahwasanya tidak ada yang berhak untuk diibadahi dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala, yang menunjukkan bahwasanya dia tidak dalam keadaan jahil, tapi berilmu, belajar, terutama belajar tentang at-tauhid. Kemudian yang keempat, yaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai jawaban. Sebagai jawaban ketika ada orang yang bertanya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah. Orang bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man as'adun nas, siapa orang yang paling berbahagia? Orang yang paling berbahagia bi syafa'atika, yang akan mendapatkan syafaatmu pada hari kiamat nanti, bi syafa'atika yaumal qiyamah. Mendengar pertanyaan tersebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, as'adun nasi bi syafa'ati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah azza wa jalla. Kata Nabi menjawab, as'adun nas, manusia yang paling berbahagia, bisyafaati yaumal qiyamah, yang akan mendapatkan syafaatku pada hari kiamat nanti, man qala la ilaha illallah, yaitu orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, yabtaghi bidzalika wajha Allah azza wa jal, orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan dia berharap wajah Allah azza wa jal. Tadi hampir sama dengan yang tadi. Dia mengucapkan kalimat tersebut karena apa? Karena mengharap wajah Allah azza wa jalla, bukan mengharap yang lainnya, bukan mengharap dunia. Betul-betul ingin mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala ketika dia mengucapkan kalimat tersebut. Kemudian hadis yang kelima, yaitu hadis muttafaq alaih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sidqan min qalbih illa haramahu 'alan nar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min ahadin, tidaklah ada seorang pun, yashhadu an la ilaha illallah, yang dia bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak untuk diibadahi dengan benar kecuali Allah, wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, dan dia bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusannya, sidqan min qalbih, jujur, tulus dari dalam hatinya, illa haramahu 'alan nar, kecuali Allah akan haramkan atasnya neraka.
mengucapkan dua kalimat syahadat, bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak untuk diibadahi dengan benar kecuali Allah, dan bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah, utusan Allah. Dia persaksikan itu jujur tulus dari dalam hatinya, maka Allah haramkan atasnya neraka. Ikhwani wa akhwati azzani Allah wa iyyakum, dari 5 hadis yang semuanya adalah hadis-hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Bukhari Muslim, Imam Bukhari menunjukkan akan keutamaan dua kalimat syahadat yang hendaknya seorang muslim betul-betul memberikan perhatian terhadap kalimat ini, yang merupakan salah satu jalan bagi kita semua untuk dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati azzani Allah wa iyyakum. Kemudian apa serba-serbi yang ada di dalamnya? Yang ada pada dua kalimat syahadat, yang ada pada kalimat tauhid. Di antaranya yang pertama, bahwasanya dua kalimat syahadat itu kita tahu di dalam rukun Islam ada berapa? Ada 5. Di dalam rukun Islam, dua kalimat syahadat merupakan apa? Ruknul a'zam, rukun yang paling besar. Dua kalimat syahadat adalah rukun yang paling besar pada rukun-rukun Islam. Sebelum rukun-rukun yang lainnya, salat, zakat, puasa, haji, yang paling utama, yang paling besar adalah dua kalimat syahadat. Karena kalau ada seorang yang dia misalkan banyak berinfak, mengeluarkan zakat pada harta yang dia miliki, dia berpuasa selama bulan Ramadan, puasa full, dan juga puasa lainnya, dia bersedekah, atau mungkin dia juga sholat, dia haji, tapi belum pernah mengucapkan dua kalimat syahadat, percuma. Karena dua kalimat syahadat seperti apa? Pondasi. Kita mau bikin rumah, bikin bangunan tanpa pondasi, bisa? Bisa jadi, tapi kena angin sedikit, kena goncangan sedikit langsung ambruk. Karena pondasi itu yang paling penting. Kalau pondasinya kuat, maka bangunannya pun akan kuat. Bahkan dua kalimat syahadat ini selain rukun yang paling agung, rukun yang paling besar, itu diibaratkan seperti apa? Kalbab, seperti pintu. Seperti apa? Seperti pintu. Apa fungsinya pintu? Fungsi pintu itu untuk apa? Untuk masuk aja, keluar, masuk dan keluar. Kalau jendela, masuk dan keluarnya maling. Ya, kalau ada punya rumah, ada pintu, dia masuk lewat jendela, maling itu. Kalau yang punya nggak akan mungkin, tamu pun nggak akan mungkin masuk rumah lewat jendela. Jadi pintu dua kalimat syahadat itu diibaratkan seperti apa? Seperti pintu pada suatu bangunan, masjid, rumah, dan juga yang lainnya. Yang melalui pintu tersebut, seseorang bisa apa? Bisa masuk atau keluar. Berarti dia bisa masuk ke dalam bangunan Islam, dan tentunya bisa apa? Bisa keluar dari bangunan Islam. Bisa masuk agama Islam, bisa keluar agama Islam. Melalui apa? Melalui pintu tersebut, melalui dua kalimat syahadat. Makanya dikatakan la yadkhulul 'abdu fil Islam illa bihima wa la yakhruju minhu illa binaqdihima. Seorang hamba bisa masuk Islam dengan dua kalimat syahadat,
dan keluar dari pintu tersebut, keluar dari Islam karena melakukan pembatal-pembatal dua kalimat syahadat. Sama seperti kita sholat. Sholat ada rukun, ada syarat, ada syarat wajib, ada syarat sah, dan juga ada yang menjadi pembatal-pembatal sholat. Sebelum sholat harus wudu, karena menjadi syarat apa? Syarat sah sholat. Wudu juga ada syarat, ada rukun, dan juga ada yang membatalkan. Ada orang yang wudu tapi kemudian terjadi sesuatu yang membatalkannya. Contohnya apa? Dia kentut. Wudu kentut, kemudian dia sholat. Sholatnya sah enggak? Tidak sah. Kenapa? Karena wudunya batal. Orang sedang sholat, kemudian ketika sholat ada temannya lewat bawa mie ayam, dia ikut makan. Setelah itu dilanjut lagi sholatnya. Batal enggak? Batal. Karena dia melakukan pembatal sholat. Sama dengan dua kalimat syahadat. Ada orang yang dia mengucapkan dua kalimat syahadat, berjalan, dia sholat, dia melakukan amalan-amalan sebagai seorang muslim, tapi dia juga melakukan hal yang bisa membatalkan dua kalimat syahadat. Bagaimana? Maka syahadatnya batal. Ini yang harus diwaspadai. Dan kita, sedang tidak mempelajari pembatal-pembatal dua kalimat syahadat. Ibaratnya tadi apa? Yang pertama, dua kalimat syahadat itu sebagai ruknul a'zam, rukun yang besar atau rukun yang agung dalam rukun-rukun Islam. Yang kedua, apa? Dua kalimat syahadat diibaratkan seperti apa? Ya, lupa. Seperti pintu, jangan lupa dulu, masih belum pulang. Belum selesai kajiannya udah lupa. Memang kadang kajian itu masuk keluar masuk telinga kanan, keluar telinga kanan juga. Kalau masuk telinga kanan, keluar telinga kiri masih mending. Ada yang nyantol kan? Ini masuk kanan, keluar dari kanan juga. Mental gitu, nggak mau nerima. Jangan lupa dulu. Jadi seperti apa? Seperti pintu yang seseorang bisa masuk atau keluar Islam karena dua kalimat syahadat. Masuk Islam karena dia mengucapkan dua kalimat syahadat, dan keluar dari Islam karena melakukan pembatal-pembatal dua kalimat syahadat. Ikhwani wa akhwati azzani Allah wa iyyakum. Tadi yang keberapa? Kemudian yang berikutnya yang ketiga. Dua kalimat syahadat disebut dengan al-urwatul wuthqa. Disebut apa? Al-urwatul wuthqa. Apa itu al-urwatul wuthqa? Sering kita mendengar, bahkan ada di dalam Al-Quran. Wa qad istamsaka bil urwatil wuthqa. Apa itu al-urwatul wuthqa? Al-urwatul, ya. Dua kalimat syahadat adalah al-urwatul wuthqa, tali yang sangat kokoh. Diibaratkan tali yang sangat kokoh, yang dimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 256, فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ, maka barang siapa yang ingkar, yang kufur terhadap taghut. Apa itu taghut? Taghut dikatakan at-taghutu kullu ma ubida min dunillahi ta'ala wa huwa radin. Setiap yang diibadahi, setiap yang disembah selain Allah dan dia ridha, maka itu disebut dengan taghut. Dan dikatakan oleh Umar Abdul Khattab bahwasanya taghut itu diantaranya iblis. Iblis termasuk taghut, dan ada beberapa yang termasuk ke dalam taghut. Yang intinya tadi, setiap yang
diibadahi selain Allah dan dia ridha. Orang yang kufur, yang ingkar terhadap taghut, kemudian wa yu'min billah, dan dia beriman kepada Allah. Yang dengan dua hal ini, kafir, ingkar terhadap taghut, beriman kepada Allah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha. Sungguh dia telah berpegang teguh dengan tali yang sangat kokoh, lan fisama laha, yang tidak akan pernah putus. Yang kemudian dikatakan bahwasanya al-urwatul wuthqa itu apa? Kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah. Orang yang berpegang teguh dengan kalimat la ilaha illallah, dia berpegang dengan tali yang sangat kuat. Dan di dalam ayat ini, ayat 256 dari surat Al-Baqarah, ada dua rukun syahadat la ilaha illallah. Ada dua rukun syahadat la ilaha illallah. Rukun yang pertama yaitu an-nafyu. Rukun yang pertama adalah an-nafyu. Kemudian rukun yang kedua al-itsbat. Rukun yang kedua al-itsbat. Jadi ada dua rukun kalimat la ilaha illallah pada ayat ini. Yang pertama an-nafyu, yang kedua al-itsbat. Apa itu an-nafyu? An-nafyu yaitu nafyul ubudiyah min dunillahi ta'ala. Menafikan peribadatan dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi semua peribadatan dinafikan. Semua peribadatan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala itu dinafikan, ditiadakan. Ini ada pada kalimat mana? Faman yakfur bit-taghut. Barang siapa yang ingkar kepada taghut. Dan diambil dari kalimat la ilaha. Diambil dari kalimat apa? La ilaha. Tidak ada yang berhak untuk diibadahi dengan benar. Rukun yang keberapa? Yang pertama, yang disebut dengan an-nafyu. Kemudian rukun yang kedua, tadi apa namanya? Al-itsbat. Apa maknanya al-itsbat? Nah, kita sering kemarin belum lama sidang isbat. Mau puasa ada sidang isbat, mau lebaran ada sidang isbat. Apa itu isbat? Penetapan. Ya, menetapkan. Itsbatul ubudiyyati lillahi ta'ala wahdah. Menetapkan peribadatan itu hanya untuk Allah saja, tidak untuk selainnya. Jadi itsbatul ubudiyyah lillahi ta'ala wahdah. Menetapkan peribadatan hanya untuk Allah saja. Dan ini terambil dari kalimat apa? Wa yu'min billah. Dan dia beriman kepada Allah. Dan diambil dari kalimat illallah, kecuali Allah. Ini rukun yang kedua. Sehingga pada kalimat la ilaha illallah, yang dalam hal ini pada ayat 256 surat Al-Baqarah terdapat dua rukun syahadat la ilaha illallah. Karena memang hanya ada dua rukunnya. Yang ini harus terpenuhi. Dua rukun ini harus ada. Kalau hanya salah satunya tidak benar syahadatnya. Kenapa dikatakan tidak benar? Kalau satu saja, nafyunya saja, dia tiadakan peribadatan, berarti tidak ada yang disembah. Dan ini sama seperti apa? Sama seperti orang-orang ateis yang mereka tidak mengakui adanya Allah subhanahu wa ta'ala.
Ini semuanya diingkari. Dan kalau hanya menetapkan saja dengan tidak menafikan, berarti setiap ada yang disembah, setiap ada yang diibadahi selain Allah, dia juga sebagai Tuhan. Maka harus betul-betul dua syarat, dua rukun ini terpenuhi, tidak bisa tidak. Dua-duanya harus terpenuhi. An-nafyu wal itsbat. Ikhwani wa akhwati a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian yang berikutnya yang ke berapa? Keempat. Dua kalimat syahadat, kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid, itu disebut dengan al-ahdu. Al-ahdu. Al-ahdu artinya perjanjian. Al-ahdu artinya perjanjian. Disebut dengan dua kalimat syahadat, disebut dengan perjanjian. Berkaitan dengan dua kalimat syahadat disebut dengan perjanjian. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Maryam ayat 87. Surat Maryam ayat 87. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yamlikuna asy-syafa'ata illa man ittakhadha 'inda rahmani ahda. La yamlikuna asy-syafa'ah. Mereka tidak memiliki syafaat. Mereka tidak memiliki syafaat. Kenapa? Karena memang syafaat itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang, wah kita mudah-mudahan dapat syafaat. Kalau pengen dapat syafaat, minta langsung kepada pemiliknya. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Az-Zumar ayat 44 Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Qul lillahi syafa'atu jami'a." Katakan ya Muhammad, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada nabinya, katakan ya Muhammad, lillah, milik Allah lah asy-syafa'atu jami'a, syafaat seluruhnya. Seluruh syafaat itu adalah milik Allah, yang kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapa? Kepada siapa yang Allah kehendaki. Jadi kalau mau cari syafaat, mau ingin mendapatkan syafaat, tentunya langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang mintakan ya supaya mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Benar. Allah Subhanahu wa taala memberikan syafaat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan memberikan syafaat yang paling banyak, yang paling utama. Pada hari kiamat nanti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan asy-syafa'atul uzma. Syafa'atul uzma, syafaat yang besar yang akan Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak kepada nabi-nabi yang lainnya, tidak kepada manusia lainnya. Kapan? Ketika seluruh manusia dikumpulkan di padang mahsyar, lifaslil qada, untuk memutuskan perkara manusia. Ketika seluruh manusia dikumpulkan dari manusia yang paling pertama, siapa? Nabi Adam alaihissalam, sampai manusia yang paling terakhir yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika terjadi hari kiamat. Manusia dari yang paling pertama sampai yang paling terakhir dikumpulkan di padang mahsyar. Bagaimana keadaan kondisi pada saat itu? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan. Jadi ini bukan cerita yang dikarang-karang. Oh, ada orang ini kayak tahu aja, kayak udah pernah ke sana. Ini kalau sudah yang berbicara hawa nafsu, bukan keimanan. Kita menjelaskan itu bukan karena hawa nafsu, tapi mengikuti berita, kabar yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika seluruh manusia dikumpulkan dari manusia yang pertama sampai yang terakhir. Bahkan ketika itu jarak matahari dengan kita berapa? Hanya 1 mil saja, didekatkan matahari itu. Bisa kita bayangkan
Jarak antara matahari dengan kita hanya 1 mil. 1 mil itu berapa meter? Hah? Pendek sekali. Sekarang saja jarak antara matahari dengan bumi berapa juta kilometer? Jaraknya antara matahari dengan bumi sekarang berapa juta? Itu kan di pelajaran apa, SMP apa SD itu? Hah? SD. Masih ingat nggak? Berapa juta kilometer jarak antara matahari dengan bumi? Musim-musim panas, apalagi kalau di Eropa atau di Timur Tengah, itu bisa sampai 50 derajat. Kita di sini paling 36, 37, mentok 38, itu pun sudah seharian gonta-ganti kaos, baju berapa kali. Basah lagi ganti, basah lagi ganti. Saking apa? Padahal jaraknya jutaan kilometer. Bisa kita bayangkan nanti jaraknya hanya 1 mil. Makanya dikatakan oleh Nabi SAW pada saat itu ada orang yang keringatnya sampai ke mata kakinya, ada yang sampai betisnya, ada yang sampai pundaknya, ada yang tenggelam. Tenggelam karena keringatnya. Bisa bayangkan jarak segitu. Kita saja yang sekarang sehari bisa ganti tiga kali kaosnya. Panas. Selain itu ada juga orang-orang yang mereka ini VVIP, nggak kena panas. Kenapa? Karena mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhilli yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Adem, nggak panas, nggak apa. Golongan orang-orang yang dikhususkan. Dan kita juga tidak sedang membahas golongan tersebut. Yang intinya pada saat itu seluruh manusia ingin segera perkaranya diselesaikan, diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena pada saat itu semua ingin segera selesai. Sampai-sampai seluruh manusia datang kepada siapa? Kepada Nabi Adam. Minta apa? Minta syafaat supaya Allah Subhanahu wa taala segera memutuskan perkara. Mereka datang berbondong-bondong kepada Nabi Adam. Tapi Nabi Adam mengutarakan uzurnya, bahwasanya dahulu pernah durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan untuk menjauhi pohon, kemudian didekati dan memakan buahnya. Sehingga disebutkan sebagai satu pelanggaran yang dengannya dia tidak mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala untuk hal itu. Dan memerintahkan Nuhan awwalu rasulin arsalahu Allahu ila ahlil ard. Datanglah kalian kepada Nabi Nuh, rasul pertama yang Allah utus kepada penduduk bumi. Maka berbondong-bondonglah manusia datang kepada Nabi Nuh dan mengatakan, ya Nuh, anta awwalu rasulin arsalahu Allah ila ahlil ard, alam taru ma kunna fi. Wahai Nuh, engkau adalah rasul pertama yang Allah utus kepada penduduk bumi. Tidakkah engkau melihat keadaan kami, bagaimana kami? Dan manusia juga minta syafaat kepada Nabi Nuh agar menyampaikan kepada Allah segera untuk memutuskan perkaranya. Tapi sama jawabannya, nafsi-nafsi masing-masing. Nabi Nuh mengutarakan uzurnya, kemudian memerintahkan mereka untuk datang kepada apa? U'tu Ibrahim. Datanglah kalian kepada Nabi Ibrahim. Manusia datang kepada Nabi Ibrahim. Yang mereka ucapkan sama, jawabannya juga sama. Dan akhirnya diperintahkan untuk datang kepada siapa? Kepada Nabi Musa. Setelah datang kepada Nabi Musa, mereka mengutarakan hal yang sama, jawabannya juga sama. Akhirnya diperintahkan datang kepada Nabi Isa. Seperti itu juga. Sudah datang kepada Nabi Isa, akhirnya mengutarakan hal yang sama, jawabannya sama, dan akhirnya diperintahkan untuk datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hiyalah, ini adalah bagianku. Karena
Inilah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Allah taala berfirman, "Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda." Dan di sebagian malam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan apa? Tahajud. Dan ini adalah dulunya adalah satu kewajiban bagi umat Islam, kewajiban bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kemudian dihapuskan kewajibannya atas umat Islam. Yang dengannya apa? Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Katakan asa di dalam Al-Qur'an itu adalah wajib. Pasti Allah pasti akan mengangkatmu pada maqaman mahmuda, kedudukan yang terpuji. Dan para ulama ahli tafsir menjelaskan maqaman mahmuda ay syafa'atul udma. Itu syafa'atul udma li faslil qada, untuk memutuskan perkara pada hari kiamat nanti. Ini satu hal yang pasti yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya beliau mengatakan, "Hiyalah ini bagianku." Tapi sebelum itu beliau apa? Sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yahmadullah taala bimahamid. Nabi memuji Allah Ta'ala dengan pujian, katakan la durul an, saya belum tahu dengan pujian apa aku memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai dikatakan kepadanya, "Ya Muhammad irfa ra'sak wasal tu'ta wasfa tushaffa." Wahai Muhammad, angkat kepalamu, mintalah pasti kau akan diberi, dan berikan syafaat, kau pasti bisa memberikan syafaat. Dari sini kita tahu bahwasanya syafaat itu apa? Ada syaratnya. Nabi yang sudah dijanjikan oleh Allah Ta'ala, dipastikan mendapatkan syafaat, tidak langsung bisa memberikan syafaat setelah apa? Kecuali setelah syafaat itu ada dua syaratnya. Yang pertama, idnullah li syafi', Allah memberikan izin kepada yang akan memberikan syafaat. Nabi sebelum mendapatkan izin dari Allah bisa beri syafaat? Nggak bisa. Sampai tadi katakan irfa ra'sak, angkat kepalamu. Wasal tu'to, minta kau pasti akan diberi. Wasfa tushaffa, berikan syafaat, kau bisa memberikan syafaat. Karena memang syarat pertamanya itu apa? Izin Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang yang memberikan syafaat. Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam ayat kursi? Bagaimana bunyinya? Bunyinya apa ayat kursi? Nggak usah panjang-panjang. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idni. Ini adakah yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izinnya, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa izin, kalau di manusia orang punya orang lain tanpa izin namanya maling. Tanpa izin kok. Saya punya motornya main pakai saja sama orang. Ya, sama kayak maling, tanpa izin. Orang yang ingin memberikan syafaat, bisa memberikan syafaat itu setelah mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini syarat yang pertamanya. Makanya Nabi minta izin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai baru kemudian setelah diizinkan baru Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa memberikan izin. Kemudian syarat yang keduanya apa? Agar bisa mendapatkan syafaat tersebut, ridallah lil masyfu'ilah, ridha Allah untuk orang yang diberikan syafaat, baik yang memberi ataupun yang mendapatkan syafaat. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Anbiya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-28, wala yashfa'una illa liman irtada, dan mereka tidak bisa memberikan syafaat kecuali orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang pertama apa? Izin Allah. Yang kedua, ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak mengizinkan dan tidak meridhoi kecuali apa? Tadi orang yang sudah
mengambil perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. La yamlikuna syafa'ata illa man ittakhadha 'inda rahmani ahda. Mereka tidak memiliki syafaat kecuali orang yang telah mengambil perjanjian, membuat perjanjian dengan Allah. Karena sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan al-ahdu, kalimat ahd pada ayat ini, ayat 87 surat Maryam, yang dimaksud adalah syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Perjanjian yang dimaksud adalah dua kalimat syahadat, bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak untuk diibadahi dengan benar kecuali Allah, dan bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Kalau perjanjian itu sudah dia buat dengan Allah Subhanahu wa taala, barulah dia mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan syafaat. Walaupun tadi dia tidak bisa langsung menggunakan syafaat itu, kecuali setelah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian yang kelima, kalimat tauhid ataupun dua kalimat syahadat itu disebut dengan al-qaulus tsabit. Disebut dengan apa? Al-qaulus tsabit. Apa itu al-qaulus tsabit? Al-qaul, ucapan, ats-tsabit, yang teguh ataupun yang kuat. Ucapan yang teguh ataupun yang kuat. Berkaitan dengan hal ini, dengan al-qaulus tsabit, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ibrahim ayat 27. Surat Ibrahim ayat 27, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah wa yudhillullahu adh-dhalimin wa yaf'alullahu ma yasha. Kata Allah Subhanahu wa taala, yuthabbitullah, Allah akan meneguhkan alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Jadi Allah akan meneguhkan orang-orang yang beriman bil qaulis tsabit, dengan ucapan yang teguh atau dengan jawaban yang mantap. Jadi orang-orang yang beriman akan diteguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala kapan? Fil hayatid dunya wa fil akhirah, dalam kehidupan dunia dan di akhirat. Para ulama menjelaskan tentang ayat ini, yang dimaksud dengan fil hayatid dunya wa fil akhirah itu ketika seseorang berada di alam barzah, yang sebelumnya di akhir hayatnya dia akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir hayatnya untuk mengucapkan apa? Kalimat la ilaha illallah. Kenapa? Karena orang yang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir ucapannya di dunia adalah kalimat la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Karena memang mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayat bukan hal yang mudah, karena setan pada saat itu sangat sibuk untuk menggelincirkan anak Adam supaya tidak mengucapkan kalimat apa? Kalimat la ilaha illallah. Karena orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah berarti dia meninggalnya dalam keadaan husnul khatimah. Makanya kita selalu meminta, berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan husnul khatimah. Di antara ciri tanda orang yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah adalah mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya. Yang setelah dia mengucapkan kalimat tersebut tidak ada ucapan lain. Makanya ketika
mentalkin orang yang dalam keadaan sakaratul maut itu nggak boleh nggak boleh tergesa-gesa. Ditalkin, bacakan. Kalau dia sudah mengucapkan, diam, jangan ada kata-kata lain. Kalau dia mengucapkan kalimat lain, tuntun lagi, supaya betul-betul kalimat yang terucap yang terakhir adalah kalimat la ilaha illallah. Kemudian di alam barzah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala meneguhkan orang-orang yang beriman? Disebutkan di dalam hadis yang panjang, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menjelaskan, "Idza wudi'al 'abdu fi qabrihi wa tawalla anhu ashabuhu sami'a qur'ani 'alihim." Ketika seorang hamba sudah diletakkan di kuburnya, dimasukkan ke dalam liang lahat, masukkan ke dalam kubur, kemudian wa tawalla anhu ashabu, dikuburkan, yang mengantar kemudian pulang kembali, karena memang tidak ada yang akan menemani dia. Semua keluarganya, semua yang mengantar handai tolannya akan pulang, nggak ada yang nginep. Kalau misalkan yang meninggal suaminya, istrinya mau nginep di situ, atau istrinya meninggal suaminya nungguin, nggak ada, semua pulang, karena memang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yatba'ul mayyita thalatha, yang akan mengikuti mayit jenazah itu hanya ada 3. Yarji'an, yang 2 akan balik. Wa yabqa wahid, yang 1 akan tetap tinggal menemani. Yang balik, yang 2 itu apa? Ahluhu wa malu, yarji'u maluhu wa ahluhu wa maluhu. Keluarga, harta yang dia cari mati-matian tidak dibawa mati, semuanya pulang. Dia punya mobil yang paling mewah pun nggak akan dibawa untuk untuk ngangkat dia, tetap yang bawa ambulan. Naik naik kurung batang naik ambulan. Mobil mewahnya nggak nganter, dia tetap pakai kendaraan itu. Dia punya pakaian, punya barang mewah, semuanya ditinggalkan, nggak ada yang dibawa. Karena memang kain kafan nggak punya kantong, nggak ada kantongnya. Ada kantong juga buat ngantongin apa? Semuanya ditinggal. Makanya fayarji'ani, yarji'u ahlu wa maluhu, keluarga dan hartanya semua pulang. Wa yabqa amaluhu, dan yang akan tetap tinggal menemani itu amalannya. Tentunya amal baiknya. Amal baiknya. Makanya kita di dunia itu jangan mati-matian mencari sesuatu yang tidak dibawa mati, karena semuanya akan balik. Tapi amalan yang akan tetap tinggal menemaninya. Nah, ketika sudah orang yang mengantar pulang, sampai dikatakan sami'a qur'ani alihim, dia bisa dengar dengar sandal orang yang jalan tadi. Tapi sudah tidak bisa berkomunikasi. Jangan nanti, wah berarti bisa komunikasi dong. Ya, kalau komunikasi nanti orang zaman sekarang kasih handphone, nggak bisa, sudah beda alamnya. Walaupun dia diberikan kemampuan bisa dengar suara orang yang berjalan, yang mengantarkannya. Kemudian setelah itu Setelah itu fayatihil malakan, dia pun didatangi oleh dua malaikat. Yang dikatakan malaikat ini siapa namanya? Munkar wa nakir. Disebutkan sifatnya aswadani azraqan, hitam kebiru-biruan. Apa yang dilakukan oleh 2 malaikat terus? Fayuqidanihi, kemudian dia didudukkan orang tersebut. Fayas'alani, kemudian ditanya. Ini yang disebut yang disebut dengan fitnatul qabr, fitnah kubur, yang kita diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk untuk berlindung dari fitnah kubur. Kita diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berlindung dari azab kubur, fitnah kubur dan azab kubur. Berarti kalau disebut fitnah kubur itu apa yang dimaksud dengan fitnah kubur? Apa? Fitnatul qabr itu su'alul malakaini lil abdi fi qabrihi
pertanyaan dua malaikat kepada seorang hamba di kuburnya. Bagaimana kalau misalkan nggak dikubur, terbakar habis, tinggal debunya, atau ditenggelamkan di laut. Mau dimanapun meninggalnya, hakikatnya apa? Sama. Bukan hanya bentuk kuburan saja, karena alamnya sudah beda. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memilikinya. Nah, ketika didatangi dua malaikat dan ditanya dua pertanyaan dua malaikat kepada seorang hamba di alam kubur atau di alam barzah. Yang ini disebut dengan apa tadi? Fitnah kubur. Apa pertanyaan-pertanyaannya? Sebagai fitnah kubur itu, pertanyaannya inilah ujian yang sesungguhnya. Kita hidup di dunia isinya apa? Ujian. Yang namanya hidup semuanya ujian, dari awal sampai akhir isinya ujian. Jangan nanti katakan ya kita dulu sekarang waktu sekolah, kemudian kuliah, saya kuliahnya kuliah IPA, ada kuliah kedokteran, ujiannya tetap ujian ekonomi. Tahu ujian ekonomi? Ya ekonomi aja gitu kan, kadang lebih, kadang kurang kehidupannya. Kalau sudah nggak mau dapat ujian, mati saja. Dulu kita kan waktu ujian, silakan yang sudah selesai ujian boleh pulang. Kata guru kan gitu ya. Waktu ujian yang sudah selesai ujian boleh pulang. Sama di dunia juga. Kalau kita sudah selesai ujiannya, pulang. Kalau sudah nggak mau diuji, nggak mau dapat ujian, harus ujian. Dunia darub tila. Dunia itu adalah tempatnya ujian dari awal sampai akhir. Kalau sudah nggak ada ujian, pulang. Ini ujian yang sesungguhnya yang kita pelajari dari SD, SMP, SMA, ujian, kuliah. Nggak tahu ada nggak itu kisi-kisi pertanyaannya? Karena kisi-kisi pertanyaannya gampang, cuma ada 3. Apa? Man rabbuka, kemudian madinuka, man nabiyuka. Ini 3 kisi-kisinya yang kita pun tahu, jawabannya pun tahu sekarang, ngomongnya pun lancar sekarang. Tapi yang menjawab nanti bukan apa? Bukan kita yang sekarang dengan lisan kita, tapi apa? Keimanan. Karena tadi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan, yuthabbitullahu alladhina amanu. Allah akan meneguhkan siapa? Orang-orang yang beriman. Kalau kita ingin dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menjawab ujian tersebut, harus jadi orang yang beriman. Kalau tidak menjadi orang yang beriman, ya siap-siap. Karena ketika tadi 2 malaikat datang, fayuqidani fayas'alani. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa ammal mu'min, adapun orang yang beriman, ketika ditanya man rabbuka, dia akan menjawab dengan mudah, Rabbi Allah. Siapa Rabbmu? Rabbku adalah Allah. Ditanya wa ma dinuka, apa agamamu? Dinil Islam, agamaku adalah Islam. Dan ketika ditanya wa manil rajulul ladzi bu'itsa fikum, siapa laki-laki yang diutus kepada kalian? Rajulul ladzi bu'itsa fina Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, laki-laki yang diutus kepada kami adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan begitu mantapnya dia menjawab karena dimudahkan oleh Allah, diteguhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjawabnya. Jadi bukan apa? Bukan seperti kita yang sekarang, tapi Allah yang memudahkan, yang meneguhkan. Bil qauli tsabit, dengan jawaban yang mantap, dengan perkataan yang teguh. Sehingga ketika ditanyakan lagi, wa ma ilmuka, bagaimana kamu tahu jawaban tersebut? Apa jawabannya? Qara'tul Qur'an wa amantu bih wa saddaqtuhu. Saya belajar Al-Qur'an, saya baca Al-Qur'an, saya pelajari. Kemudian mengimaninya dan membenarkannya, kemudian mengamalkannya. Jadi betul-betul apa? Belajar.
Dia tahu dengan belajar. Sehingga ketika sudah jawabannya benar semua, sudah tidak ada yang lain, maka dia pun apa? Fayuna'am, dia diberikan nikmat kubur. Fayufrashu lahu minal jannah, dibentangkan permadani dari surga. Wa nama naumatal arus, dan dia pun tidur seperti tidurnya pengantin. Dia nggak pengen cepat-cepat kiamat, karena itu aja sudah nikmat, sudah begitu nikmat. Berbeda dengan apa? Dengan orang, dia kata wa ammal murtab. Adapun orang-orang yang ada keraguan di dalam hatinya, orang munafik, orang kafir, orang musyrik, orang-orang yang zalim, ketika ditanya pertanyaan-pertanyaan yang sama, ditanya man rabbuka, ha la adri. Ditanya agamanya, jawabannya sama seperti itu, la adri, saya enggak tahu. Ditanya siapa laki-laki yang itu kalian, la adri. Setiap pertanyaan dia jawab la adri, saya enggak tahu. Kenapa? Karena memang enggak tahu. Ketika ditanya wa ma ilmuka, kalau itu kamu apa yang kamu ketahui, apa yang kamu pelajari? Sami'tun nas yaquluna syai'an faqultu, saya dengar orang katakan ini, kata orang begitu, kata orang begini, kata orang begitu. Fakultu, saya pun hanya ikut-ikutan. Saya katakan iya, kata orang seperti itu. Atau dengan kata lain apa? Hanya ikut-ikutan. Nah, ini pentingnya apa? Pentingnya belajar. Jangan banyaknya orang, ramenya orang itu. Tidak. Apa yang kita amalkan, apa yang kita kerjakan harus kita pelajari. Ada ilmunya, bukan hanya sekedar ikut-ikutan saja. Kalau hanya ikut-ikutan, nanti akan ada konsekuensinya. Sehingga ketika dia sudah tidak bisa menjawab semua itu, fayu'adzab, dia pun mendapatkan azab kubur. Sampai dicontohkan fayudrabu bimitraqatin min hadid, dia dipukul dari pemukul besi, fayasihu sayhatan, dia berteriak dengan sekeras-kerasnya, dengan satu teriakan, yasmauha jami'ul khalq, yang bisa didengar oleh seluruh makhluk, illa thaqalain, kecuali jin dan manusia. Hanya dua yang tidak bisa mendengar teriakan orang yang disiksa di dalam kubur. Bisa kita bayangkan kalau manusia seperti kita diberikan kemampuan oleh Allah bisa mendengar teriakan orang yang disiksa di dalam kuburnya. Kira-kira gimana? Orang kita lagi siap-siap makan, kebuli sudah siap panas-panas, tiba-tiba teriakan orang disiksa, hilang semua apa? Nafsu. Jangankan itu, mah pengantin baru juga sudah hadap-hadapan, kalau dengar kayak gitu kabur dia. Makanya di antara hikmahnya ya tadi, manusia tidak apa? Tidak bisa mendengar teriakan. Berapa kali kita sehari mendengar apa? Teriakan orang yang disiksa di alam kubur. Na'udzubillah. Jadi orang-orang yang beriman tadi yang diteguhkan oleh bil qauli tsabit. Karena Allah katakan wa yudillullahu dzalimin, Allah gelincirkan orang-orang yang zalim, wa yaf'alullahu ma yasha, Allah melakukan apa yang Allah kehendaki. Orang yang beriman yang tadi berpegang teguh dengan kalimat la ilaha illallah, dia diteguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dua malaikat di alam kubur. Ikhwani wa akhwati azzani Allah wa iyyakum. Kemudian yang keenam, kalimat tauhid atau dua kalimat syahadat disebut dengan kalimat takwa. Disebut dengan apa? Kalimat takwa. Yang Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Fath, surat Al-Fath ayat 26, wa alzamahum kalimatat taqwa wa kanu ahaqqa biha wa ahlaha.
Kata Allah Subhanahu wa taala, wa alzamahum, dan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada orang-orang yang beriman apa? Kalimat taqwa. Kalimat taqwa itu kalimat la ilaha illallah wa kanu ahaqqa biha wa ahlaha. Karena mereka apa? Mereka lebih berhak dengan itu dan patut untuk memilikinya. Siapa lagi kalau bukan orang-orang yang beriman, yang lebih berhak untuk memiliki dan untuk memilikinya. Kalimat la ilaha illallah. Orang-orang kafir mereka nggak mau mengucapkan itu. Mau nggak mereka mengucapkan? Kalau mengucapkan berarti login don. Jadi sama katanya ketika di bulan Desember itu apa sih masalahnya ngucapin selamat Natal aja kok dipermasalahkan. Ya coba kamu mengucap 2 kalimat syahadat coba. Mau nggak? Kalau mereka mau langsung login kan? Sama mengucapkan selamat Natal juga ada konsekuensinya. Ada konsekuensinya. Makanya kita tidak akan pernah mau untuk mengucapkan selamat Natal. Kalimat apa? Kalimat takwa. Kalimat la ilaha illallah. Milik orang-orang yang beriman karena mereka lebih berhak dan lebih patut untuk memilikinya. Kemudian yang ketujuh, dua kalimat syahadat ataupun kalimat tauhid itu disebut dengan kalimat thayyibah. Disebut dengan kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ibrahim ayat 24 sampai 25. Surat Ibrahim ayat 24 sampai 25. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibah asluha thabitu wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idni rabbiha." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah." Apakah kamu ya Muhammad tidak memperhatikan bagaimana Allah membuat perumpamaan kalimat thayyibah? Seperti apa kalimat thayyibah itu? Kasyajaratin thayyibah, seperti pohon yang baik. Bagaimana pohon yang baik? Asluha thabitun, akarnya itu menghujam, kuat menghujam ke bawah. Wa far'uha fis sama, dahannya menjulang tinggi ke atas. Itu namanya pohon apa? Pohon yang bagus. Akarnya kuat, karena kalau pohon akarnya tidak kuat, mudah apa? Mudah tumbang, mudah rusak. Tapi kalau akarnya kuat menghujam ke tanah, maka setinggi apapun dahannya ke atas tidak akan bermasalah. Bahkan tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idni rabbiha, akan memberikan buah atau berbuah kulla hin, setiap saat, bi'idni rabbiha, dengan izin Rabbnya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Pohon yang bagus itu yang berbuahnya setiap saat, tidak nunggu musim. Kalau di kita kan ada musimnya, musim durian yang berbuah pohon durian. Musim salak yang berbuah pohon salak. Pohon delima enggak berbuah. Pohon-pohon yang lain tidak berbuah. Jadi pohon yang musimnya saja. Berarti di Indonesia itu bukan 2 musimnya kan, hanya katanya dulu kan musim panas sama kemarau sama hujan kan. Padahal ada musim durian, ada musim apa? Banyak musimnya itu kan. Di pohonnya itu memberikan buah setiap saat, tidak kenal musim. Setiap saat terus berbuah. Sama dengan apa? Dengan 2 kalimat syahadat. Akan memberikan buah manfaat baik ketika di dunia, di akhir hayatnya, di alam barzah, bahkan nanti di akhirat. Ini tidak hanya sekali saja. Buah dari 2 kalimat syahadat
yang kita pelajari, yang kita berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita, akan memberikan manfaat baik ketika kita hidup di dunia, pada akhir hayat kita, supaya dimudahkan untuk mengucapkan apa? La ilaha illallah di akhir hayat, kemudian juga di alam barzah, kemudian juga di akhirat nanti. Nanti akan ada hadis yang menunjukkan seseorang mendapatkan manfaat buah dari kalimat la ilaha illallah di hari kiamat nanti atau di akhirat nanti. Ikhwani wa akhwati azzani Allah wa iyyakum. Apa deh? Ini maksudnya suruh selesai kajiannya atau gimana? Sudah ada pertanyaan. Kajiannya selesai itu ya. Kita lanjutkan pertanyaan atau gimana? Hah? Pertanyaan. Oh, berarti kajiannya udah selesai aja. Nggak apa-apa. Kajiannya kita stop, kita jawab pertanyaan itu kan. Tadi nomor berapa tadi itu? 7 ya? Udah 7 aja berarti. 7 seperti apa? Seperti syarat kalimat la ilaha illallah juga ada 7. Panjang soalnya ini. Udah nggak apa-apa, kita jawab pertanyaan saja. Ikhwani wa akhwati azani Allah wa iyyakum. Di sini ada beberapa pertanyaan ya. Seorang mu'alaf mengikrarkan 2 kalimat syahadat di depan majelis untuk dapat diakui bahwa dia masuk dalam agama Islam. Pertanyaan, bagaimana dengan keislaman seorang dari keturunan atau orang tuanya Islam? Kapan dia sah menjadi seorang Islam? Ini harus harus diketahui. Setiap yang dilahirkan dari kedua orang tua yang muslim, maka dia secara otomatis menjadi seorang muslim. Jadi tidak perlu lagi untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kenapa? Karena dia sudah otomatis. Kata Nabi SAW, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan itu dalam keadaan fitrah, dalam keadaan bertauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Terlebih ketika tadi dia kedua orang tuanya muslim, berbeda dengan kedua orang tua non muslim. Jadi tidak perlu lagi untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat, kecuali kalau seandainya dia setelah dewasa dia menyatakan keluar dari Islam. Maka kalau ingin jadi seorang muslim harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tapi secara otomatis anak yang dilahirkan dari kedua orang tua yang muslim sudah menjadi muslim, tidak lagi diperlukan untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Berbeda dengan orang kafir. Allahu a'lam. Apakah ucapan pada orang yang sedang sakaratul maut mengucapkannya hanya sampai la ilaha langsung meninggal, apakah tidak bisa masuk surga karena belum selesai ucapan tauhidnya? Orang yang meninggal nggak jadi masalah. Karena apa? Karena memang nggak bisa nggak bisa dipaksakan. Bukan berarti kemudian dia kan hanya mengucapkan la ilaha, hanya nafinya saja. Iya, karena memang ajalnya seperti itu. Tapi niatnya dia apa? Mengucapkan secara sempurna, nggak jadi masalah. Tapi tadi orang yang menuntunnya, orang yang mentalkinkannya tetap mengucapkan la ilaha illallah. Adapun dia ketika mengucapkan itu meninggal, kita berharap pada Allah dia mengucapkan kalimat tauhid tersebut. Allahu a'lam. Bagaimana jika ini pertanyaan meninggal semua ini pertanyaan. Bagaimana jika manusia meninggal dalam keadaan dalam keadaan tidur dan dalam keadaan tidak sakit? Bagaimana? Ya, tetap meninggal. Kok bagaimana ya? Namanya meninggal dalam keadaan apapun, tidak mengenal situasi dan kondisi. Kematian itu ja'a baghtatan, datangnya tiba-tiba, kata orang sekonyong-konyong, sudah nggak bisa diprediksi. Nggak bisa, la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun, nggak bisa dimajukan, nggak bisa dimundurkan walaupun hanya sesaat.
Sedetik saja nggak bisa, mundur dulu nanti saya masih ada di sini. Nggak bisa. Kalau sudah saatnya mati. Ketika dalam keadaan tidur, maaf misalkan pengantin baru juga waktunya mati. Makanya karena kita nggak tahu kapan kematian itu datang, kita harus apa? Istiqomah. Harus waspada, jangan sampai kita lalai, jangan sampai kita terjatuh dalam perbuatan maksiat ataupun dosa. Dikhawatirkan kita lagi maksiat, naudzubillah kita meninggal. Naudzubillah. Apalagi maaf yang sudah mulai umur-umur senior gitu. Ya namanya kematian gak kenal umur. Kadang ada yang masih muda meninggal, yang sudah tua gak meninggal. Jadi namanya meninggal itu gak kenal waktu. Mau tidur, mau lagi senam, mau lagi olahraga, mau lagi makan, mau lagi apa, tidak mengenal waktu. Baghtatan, datang tiba-tiba. Makanya waspada, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu berada dalam ketaatannya, selalu ibadah. Karena kita harapkan apa? Kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah, sedang ibadah, sedang sholat, sedang puasa, atau sedang silaturahim. Pokoknya dalam keadaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa saja, nggak harus lagi sholat. Kalau lagi sholat ya alhamdulillah. Tapi kalau misalkan kita sedang silaturahim kepada keluarga, kepada orang tua, sedang birrul walidain, sedang infak, ataupun ibadah yang lainnya, puasa. Puasa itu ibadahnya yang lumayan panjang, 12 sampai 14 jam. Kalau sholat paling berapa? 5 menit paling. Kalau puasa itu dari pagi sampai dari subuh sampai maghrib. Pokoknya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala berharap agar diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Allahu a'lam. Bolehkah kita datang ke kuburan orang-orang soleh untuk mendapatkan syafaat mereka? Datang ke kuburan Nabi untuk minta syafaat aja nggak boleh. Nggak pernah dulu sahabat rame-rame, ayo kita datang ke kuburan Nabi minta syafaat, nggak ada. Dan sekarang pun nggak ada. Yang datang berziarah ke kuburan Nabi itu bukan di kuburannya, hanya melewati saja, dan itu hanya untuk mengucapkan salam, menyampaikan salam, assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Kemudian mengucapkan salam juga kepada dua sahabatnya, assalamu alayka ya Abu Bakar rahmatullahi wa barakatuh, assalamualaikum ya Umar rahmatullahi wa barakatuh. Nggak ada yang minta syafaat, karena tadi sudah jelaskan syafaat itu milik siapa? Milik Allah. Kita mintanya langsung kepada Allah. Adapun nanti jalannya bisa nanti orang yang baca Quran. Kata Nabi, iqra'ul Quran fa innahu ya'ti syafi'a fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat kepada orang yang membacanya. Tapi ingat, baca Quran juga ada yang nanti akan dilaknat oleh Al-Quran. Jadi selain baca, pelajari, amalkan, bukan hanya sekedar membacanya saja. Puasa juga bisa menjadi syafaat. Kemudian para nabi, orang-orang soleh akan memberikan syafaat. Tapi kita mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak akan bisa memberikan syafaat kecuali setelah mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam. Masih ada lagi pertanyaannya? Siapa? Dari mana yang mau bertanya? Tidak ada. Nah, kalau tidak ada kita cukupkan ya. Kita cukupkan. Mudah-mudahan yang disampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Informasi kajian pekan depan insyaallah oleh Ustaz Zikrullah Azza dengan kitab Jalan Golongan Selamat. Informasi untuk kajian Sabtu pekan depan oleh Ustaz Zikrullah Azza dengan kitab Jalan Golongan Selamat. Baik, itu saja yang kami sampaikan. Wassalamualaikum